Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Apa kabar? Puji Tuhan. Saya senang sekali saya boleh menjumpai Bapak Ibu lewat ibadah online pagi hari ini. Mari kita siapkan hati, kita duduk kepala, kita berdoa. Sesungguhnya berkat dan pertolongan kita datangnya dari pihak Allah, Khalik langit bumi dengan segala isinya. Turunlah kiranya ke atas kita damai dan sejahtera dari Allah Bapa, cinta, kasih, serta kemurahan dari putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan oleh persekutuan Rohnya yang kudus, berkenan memberkati setiap kita yang datang untuk berbakti dan beribadah kepadanya. Haleluya. Yang diberkati berkata, amin. Kita akan memuji Tuhan bersama. Ada persembahan pujian dari saudara kita.
Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Efesus pasal 5 ayat 15 sampai yang ke-17. Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Sampai di sini pembacaan kita, Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Seseorang mungkin saja bisa membeli jam atau arloji bermerek dan mungkin mahal harganya, tetapi belum tentu mempunyai waktu. Atau bisa saja dia memiliki banyak waktu, tetapi tidak bisa menggunakannya secara maksimal. Kita bisa memutar kembali jam, tetapi kita tidak bisa memutar kembali waktu yang sudah kita lewati. Ada pepatah mengatakan, time is money. Waktu adalah uang. Ini ada benarnya, tetapi juga belum tentu benar sepenuhnya. Untuk melihat betapa bernilainya waktu, orang memang bisa mengatakan time is what, time is money. Kalau saya katakan bisa iya, bisa tidak, bisa benar, bisa tidak. Oke, sekali lagi, untuk menggambarkan betapa bernilainya waktu, saya setuju. Time is money. Tetapi sekali lagi saya bisa saja tidak setuju. Karena apa? Kalau uang hilang bisa dicari. Tapi kalau waktu yang sudah lewat, nggak mungkin engkau bisa mendapatkan kembali. Karena orang tidak mungkin bisa mundur kembali ke waktu yang sudah dilalui. Itulah yang saya maksud. Saya tidak setuju. Saya mau mengajak Bapak Ibu sekali lagi untuk memahami firman Tuhan yang baru kita baca. Saya ulang sekali lagi ayat yang ke-15. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Sesungguhnya
Lewat bacaan ini, kita diminta untuk kembali memperhatikan bagaimana kita menggunakan waktu yang sudah kita lewati ini. Dan tentu saja ini berbicara secara pribadi. Perhatikan sekali lagi, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup kita ini merupakan perjalanan waktu. Dari masa lalu ke masa kini dan menuju masa depan. Hidup yang kita hidupi kita sekarang ini adalah rangkaian dari waktu ke waktu. Masa lalu telah kita lewati. Dan kita tidak mungkin bisa kembali ke masa lalu. Karena sekarang kita ada di masa kini, sekarang ini. Dan menuju masa depan atau masa yang akan datang. Kalau kita diminta untuk memperhatikan, seolah-olah ayat ini mau katakan, beranilah mengoreksi diri sendiri. Apakah kita sudah menggunakan waktu yang Tuhan berikan itu dengan baik? Karena dikatakan, perhatikanlah dengan seksama. Kata seksama dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Sehari-hari, Kamus Besar Bahasa Indonesia, seksama itu artinya teliti. Seksama itu juga punya arti cermat. Kita diminta bagaimana meneliti kembali, mencermati kembali dalam penggunaan waktu yang sudah Tuhan berikan. Bagaimana kita hidup dan menghidupi hidup kita ini. Apakah sudah sesuai dengan kehendak Tuhan? Malah di sini dikatakan sangat enggak enak di telinga. Karena dikatakan janganlah seperti orang bebal. Orang bebal artinya orang yang sukar mengerti. Itu sama saja orang bodoh. Orang bebal itu artinya tidak cepat menanggapi sesuatu. Dengan kata lain, itu lamban, tidak tajam pikirannya. Orang bebal, orang yang sukar mengerti, orang yang tidak cepat menanggapi sesuatu, orang yang tidak tajam pikirannya. Sekali lagi, bahasa kasarnya bodoh atau tolol. Lalu di sini dikontraskan dengan orang arif. Karena dikatakan tetapi seperti orang arif. Dengan kata lain, kita diminta untuk hidup seperti orang arif. Orang arif itu orang yang bagaimana toh? Orang arif itu orang yang bijaksana. Orang arif itu orang yang pandai, orang yang berilmu, orang yang cerdik. Orang yang melakukan segala sesuatu dengan penuh perhitungan.
dan dikerjakan dengan sebijaksana mungkin, secermat mungkin. Itu artinya sangat berbeda dengan orang bodoh, sebagaimana orang bebal itu tadi. Kalau kita membaca kitab suci, beberapa kali Yesus memberikan perumpamaan tentang orang bodoh dan orang pandai atau orang bijaksana yang sengaja dikontraskan. Contoh Matius pasal 7 ayat 25 dan 26. Dalam khotbah di bukit, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya. Perhatikan, mendengar dan melakukannya. Mendengar perkataan, mendengar ajaran, mendengar sabda Yesus, serta melakukannya. Dikatakan, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumah di atas batu. Orang yang bijaksana itu digambarkan oleh Tuhan Yesus, orang yang mau mendengarkan serta melakukan. Lalu di situ digambarkan seperti orang yang membangun rumahnya karena bijaksananya itu tadi, karena kepandaiannya itu tadi. Dia mendirikan rumahnya di atas batu. Dia memiliki pengertian, dia memiliki perhitungan. Supaya rumah ini kokoh, dia harus dirikan di atas batu sebagai pondasi yang kokoh pula. Sementara orang bodoh disebutkan, setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukan. Krungu dia, mendengar dia, tapi tidak melakukan. Kenapa sampai digambarkan dia seperti orang bodoh? Karena dia membangun rumahnya di atas pasir. Pasir adalah benda kecil yang gampang bergerak. Kalau mungkin ada air mengalir, pasir itu akan tergerus dan mengikuti atau ikut hanyut oleh aliran air itu. Dan itu akan membuat bangunan di atasnya juga akan bergerak, yang akhirnya bangunan itu roboh. Itulah orang bodoh. Itulah orang yang tidak bijaksana. Contoh lagi, dalam perumpamaan Tuhan Yesus di dalam Injil Matius pasal 25, di sana ada perumpamaan tentang gadis-gadis yang sedang menunggu datangnya mempelai laki-laki. Para wanita ini diberi tugas untuk menjaga, diberi tugas untuk menyambut datangnya mempelai. Namun dari 10 orang gadis ini dikatakan 5 bijaksana dan 5 lagi bodoh. Gadis-gadis yang bodoh membawa pelitanya, tetapi tidak membawa bekal minyak. Sementara yang bijaksana membawa pelitanya dan juga membawa minyak dalam buli-buli. Dua-duanya sebenarnya orang-orang yang bertindak.
Tetapi orang yang bijaksana mencoba memperhitungkan segala kemungkinan yang terjadi. Karena dia juga tidak tahu jam berapa mempelai datang. Wanita yang bijaksana membawa bekal minyak dalam buli-buli sebagai persiapan kalau ada sesuatu yang tidak dia harapkan terjadi, dan itu menjadi kenyataan. Orang bodoh, gadis yang bodoh yang tidak membawa buli-buli ini, meskipun dia membawa pelita, digambarkan dia mengalami kesulitan tatkala mempelai itu datang. Hari terlalu larut malam. Akhirnya dia pun tidak bisa mengikuti prosesi akbar pernikahan anak domba itu dalam acara pesta, karena akhirnya sibuk mencari minyak, dan sementara itu memang tidak ada atau tidak tersedia. Saudara-saudaraku, ini contoh-contoh di dalam Alkitab bagaimana kita bisa melihat orang bodoh dan orang bijaksana. Ayat 16. Apa dikatakan di sana? Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Kalau kita memperhatikan, sekali lagi kita diminta untuk mencermati hidup kita, hidup bijaksana, dan diminta untuk mempergunakan waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah hari yang jahat. Saudaraku, untuk mengerti ini, mari kita coba bandingkan dengan khotbah Yesus dalam Injil Lukas pasal 17 ayat 26 sampai 30. Injil Lukas 17 ayat 26 sampai 30. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari Anak Manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Bapak, Ibu, saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini atau minggu ini, khususnya kita yang ada di Salatiga dan sekitarnya, kita memasuki masa new normal dalam tatanan baru. Bagaimana kita bersosial,
bagaimana kita hidup mengingat sudah beberapa bulan. Paling tidak untuk Indonesia ini bukan cuma Salatiga masalahnya. Hampir seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia terserang pandemi COVID-19. COVID-19 ini karena muncul di bulan Desember tahun 2019. Kalau menghitung dari bulan Desember, itu artinya secara global atau dunia, meski dimulai dari Wuhan, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, paling tidak sudah 7 bulan. Sepertinya dunia dihantui oleh COVID-19 atau virus corona ini. Tatanan sosial masyarakat menjadi berubah. Ekonomi juga menjadi goyah, bahkan tidak sedikit politik menjadi hangat. Orang bisa saja bertanya-tanya, ada apa ini? Kalau boleh saya katakan, sebagai umat Tuhan, khususnya kalau saya secara pribadi, bisa saja ini merupakan sinyal. Sinyal, tanda-tanda. Kalau saya katakan sinyal atau tanda-tanda, anggaplah Bapak Ibu Saudara naik kendaraan, mungkin sepeda motor, mau belok, apakah mau belok kanan atau belok kiri? Tanda-tandanya harus Anda lakukan. Artinya, kalau kendaraan mau belok kanan, kita harus nyalakan sen atau rating belok kanan. Kalau mau belok kiri, kita juga harus memberi tanda sen atau rating tanda belok kiri. Atau mungkin juga kita juga bisa memberikan contoh lain. Kalau Bapak Ibu lewat naik kendaraan dan jalan itu ada lintasan kereta api, sementara kereta api mau lewat, jalan itu pasti ditutup. Dan sebelum jalan itu ditutup, ada sirine, ada tanda yang memberikan, mengkode. Karena kereta api mau lewat. Kalau tidak seperti itu, wow, itu bahaya sekali. Pasti banyak yang celaka. Nah, demikian juga ketika Tuhan Yesus menyampaikan bahwa kedatangannya sudah dekat, diawali dengan tanda-tanda. Kalau kita membaca khotbah Yesus tentang akhir zaman, di situ sangat jelas disampaikan, dan bisa jadi pandemi atau COVID-19
sekarang ini salah satu dari tanda kedatangannya yang kedua kali. Nah, kalau memang ini kita pahami sebagai tanda itu tadi, sekali lagi ayo, apakah kita telah menggunakan waktu ini, memperhatikan hidup ini dengan cermat, dengan seksama, dengan baik? Kita menggunakan waktu yang Tuhan berikan ini, apakah kita sudah menggunakan sebagaimana orang arif, orang bijaksana, orang pandai? Sekali lagi, kita menjadi orang arif, orang bijaksana di mata Tuhan. Di sini dihubungkan dengan orang yang mau mendengarkan sabdanya serta melakukan. Melakukan apa? Ya, melakukan kehendak Tuhan itu tadi. Kalau dikatakan karena hari-hari ini adalah hari yang jahat, Bapak Ibu, tadi sudah saya bacakan dari Injil Lukas. Digambarkan seperti zaman Nuh, juga zaman Lot. Ketika Nuh diminta oleh Tuhan untuk membuat perahu yang besar, tujuan Tuhan adalah untuk menyelamatkan manusia. Meskipun manusia saat itu berdosa, tapi Tuhan tetap berbelas kasih ingin menyelamatkan. Maka Tuhan melihat Nuh yang baik dan benar itu tadi diperintahkan oleh Tuhan untuk membuat perahu. Tapi tentu saja bukan cuma Nuh yang bekerja mau menanggapi firman Tuhan. Seharusnya orang-orang sekitarnya juga mau menanggapi bersama-sama Nuh untuk membuat perahu supaya mereka selamat. Bisa jadi Nuh sudah berkali-kali khotbah menyampaikan firman Tuhan hal ini. Tapi walaupun mereka mendengar, mereka tidak mau melakukan. Apa yang terjadi? Memang membutuhkan waktu cukup lama, bertahun-tahun Nuh membuat perahu. Toh mereka tetap tidak mau menerima. Sekalipun mungkin sudah ribuan kali Nuh sampaikan atau berkhotbah pada mereka tentang hukuman Tuhan, tapi mereka toh tidak percaya. Saat dimana Tuhan tentukan perahu Nuh jadi dan Tuhan mendatangkan bencana. Kalau sebelumnya mereka sibuk makan, minum, kawin, mengkawinkan, hidup penuh dengan kejahatan, saat itu tidak ada kesempatan lagi karena hukuman datang. Demikian juga kalau di sini juga disebutkan di zaman Lot. Zaman Lot itu zaman seperti apa toh? Orang bisa mengatakan zaman Lot adalah zaman yang mungkin adem ayem. Tapi di zaman itu
Tuhan muak, Tuhan benci karena kejahatan orang Lot. Zaman Lot itu orang Sodom dan orang Gomora hidup dalam ketidaknormalan. Banyak laki-laki berhubungan seks dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Mereka suka pesta pora, hidup dalam kejahatan. Ingat, tatkala malaikat Tuhan memberitahukan kepada Lot, artinya Lot menerima tamu malaikat Tuhan yang dalam bentuk manusia. Tetangganya tahu, saudara lingkungannya tahu, di rumah Lot ada orang ganteng. Loh. Wah, mereka langsung gembruduk ingin memakai. Meskipun Lot sampai membelanya dan bermaksud menyerahkan anaknya perempuan, lingkungannya tidak peduli dan tidak mau. Yang dia mau tamunya itu tadi. Apa yang terjadi? Malam itu juga Lot harus keluar dari rumahnya. Karena malam itu juga Tuhan akan menghukum kota Sodom dan kota Gomora. Tuhan akan membakar dengan api belerang yang turun dari langit. Hujan api, hujan belerang. Bapak Ibu saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu adalah contoh-contoh yang Alkitab berikan kepada kita, supaya kita menggunakan waktu yang ada ini dengan baik, karena waktu ini jahat. Apakah salah Alkitab mengatakan ini kalau kita mencoba mengaplikasikan di zaman sekarang? Ndaklah ya. Karena apa kenyataannya? Beberapa tahun terakhir ini seolah-olah kejahatan seksual dipamerkan begitu saja. Orang bangga, banyak laki-laki yang bangga punya istri, bukan perempuan tetapi laki-laki. Artinya akhir-akhir ini ada begitu banyak orang, bahkan negara mengesahkan pernikahan sejenis. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Itu kejahatan yang luar biasa di mata Tuhan. Tapi kenyataannya ini ada, bahkan disahkan. Negara mengesahkan atau mengizinkan. Dan ini terjadi di negara-negara sekuler, baik di Eropa, bahkan Amerika, Australia, negara-negara Asia. Apa yang jahat di mata Tuhan mereka langgar begitu saja. Itulah sebabnya hari-hari ini adalah jahat. Sekali lagi, hari-hari ini adalah jahat. Kalau terjadi COVID-19 ini, sekali lagi buat saya secara pribadi, jangan-jangan, sekali lagi, jangan-jangan
ini merupakan salah satu tanda kedatangan Tuhan sudah dekat. Saya akhiri dengan pembaca beberapa ayat dari 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 5. Untuk kita renungkan 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Perhatikanlah bahwa pada hari-hari terakhir, masa-masa kesukaran akan datang. Sebab orang akan menjadi pencinta diri sendiri, pencinta uang, pembual, sombong, penghujat, tidak taat kepada orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak suci, tidak tahu mengasihi, tidak suka berdamai, suka memfitnah, tidak bisa mengendalikan diri, kejam, tidak menyukai apa yang baik, pengkhianat, ceroboh, angkuh, lebih mencintai hawa nafsu daripada mencintai Allah. Kelihatan saleh tetapi menyangkali kuasanya. Jauhilah orang-orang seperti itu. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau di dalam terjemahan baru, saya ulang sekali lagi, Timotius, 2 Timotius 3 2 Timotius pasal 3 ayat yang pertama dan sampai yang kelima. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir, perhatikan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar sekali lagi. Kalau manusia di akhir zaman itu begitu rusak, mencintai diri sendiri artinya ego, lebih cinta uang, suka bohong, sombong, penghujat, tidak berterima kasih dan lain sebagainya. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan engkau? Bagaimana dengan kita? Bagaimana juga dengan saya? Mari kita belajar bersama. Belajar untuk mengerti kehendak Tuhan. Firman Tuhan katakan,
Sekali lagi, ayat yang ke-17, sebab itu janganlah bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kita hanya bisa mengerti kehendak Tuhan kalau kita mau mendengar-dengaran sabdanya dan kita lakukan. Kehendak Tuhan di dalam hidup kita adalah kita percaya kepada Dia dan kita melakukan sebagai tanda bahwa kita percaya. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Sekali lagi kami bersyukur kepadamu Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Tolonglah kami, mampukan kami untuk bisa menggunakan waktu-waktu kami dengan baik. Untuk menggunakan dengan bijaksana, kami senantiasa dengar-dengaran sabda-Mu serta melakukannya. Tuhan, sekali lagi kami mohon berkat dan pertolongan-Mu. Tolonglah kami supaya kami bisa mengerti kehendak dan rencana-Mu di dalam hidup kami. Kami menggunakan waktu secara benar di mata Tuhan sebagai wujud dari iman kami, percaya kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sepanjang hidupku.
habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Naikkan syukurku buat hadiah kami. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Naikkan syukurku buat hadiah Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari kita akhiri ibadah kita. Angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Saudara-saudaraku, pulanglah engkau dan terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah engkau dalam kehidupan rumah tanggamu. Diberkati hidupmu, diberkati kesehatanmu. Diberkatilah segala usaha dan karyamu. Apa yang engkau kerjakan, Tuhan berkenan membuatmu berhasil. Bahkan Tuhan berkenan melimpahi engkau dengan damai sejahtera yang melampaui hati dan pikiranmu. Kasih setia Tuhan yang tak berkesudahan dinyatakan atas hidupmu mulai sekarang ini bahkan sampai Maranatha. Berkat Tuhan turun dalam kita, di dalam berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus, nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang diberkati berkata, amin.